Hei, kalian siapa? Mau kemana kalian? Saya nggak pernah lihat muka kalian kerja di sini. Mau maling kamu ya? Tenang bang, kami bukan maling. Kami justru bawa apa yang dicari bos kalian. Hah? Tas itu? Dari mana kalian dapat info soal tas ini? Dan siapa kalian sebenarnya? Kami dapat info dari teman kami, namanya Acil. Katanya bos kalian lagi bikin sayembara besar-besaran buat siapa saja yang nemuin tas hitam. Nah, kebetulan kami yang nemu di pinggir jalan tadi. Oh, jadi si Acil ya yang nyebar info ke orang luar. Bagus sih. Ya udah, kalian masuk. Bos saya sudah nungguin pahlawan kayak kalian. Hei, siapa mereka, Cok? Kok orang asing bisa pegang barang saya? Katanya mereka teman si Acil, bos. Dapat info sayembara dari Acil, terus kebetulan mereka yang nemuin tas itu di jalan. Acil ya? Ya, luar biasa emang tuh anak. Jadi bener kalian yang temukan tas itu. Di mana? Iya bener pak bos, kami dapat ini di pinggir jalan ke arah pasar. Sesuai info dari Acil, katanya tas hitam ini nggak boleh dibuka. Jadi kami langsung bawa ke sini. Terus soal uang 500 jutanya gimana pak? Ya udah, sini tas itu. Saya mau lihat. Gimana nih San? Udah kasih aja langsung. Ya udah, nih Pak Bos, barangnya. Oke, saya periksa dulu. Apakah isinya masih utuh? Lah, Hah? Kampret? Batu bata? Kalian mempermainkan saya? Hah? Mana barang aslinya? kami nggak tahu apa-apa pak. Kami nggak buka tas itu sama sekali. Iya, betul Pak Bos. Info yang kami dapat cuma tas hitam. Dan jangan dibuka. Kami juga nggak tahu apa isi tas yang kalian cari sebenarnya. Kami pikir ini isinya barang berharga. Makanya kami lari ke sini. Kami takut buat buka tas ini karena info dari Acil. Jangan sampai tas itu terbuka. Jadi, kalian cuma bawa barang sampah ini ke depan muka saya dan minta 500 juta? Kalian pikir saya tempat penampungan bahan bangunan? Kalian mau nipuin kita ya? Kampret bikin emosi aja kalian. Sumpah pak, kami cuma nemu di jalan. Kami pikir ini tas yang bapak cari. Waduh, gimana nih San? Kok jadi gini? Ya saya juga nggak tahu. Kan kita nggak pernah buka tasnya. Atau pasti kita ditipu nih sama orang. Dasar bocah ingusan. Kalian cuma bikin saya darah tinggi. Sudah, pulang sana. Pergi dari sini sebelum saya makin emosi dan bikin kalian gak bisa pulang selamanya. Iya bos, maaf. Ayo Kipli, cabut buruan. Lah bos, kenapa dilepas? Jangan-jangan mereka acting. Ya, mereka terlalu bego untuk acting sehebat itu, Cok. Mereka cuman orang serakah yang kena tipu. Tapi yang saya pikirkan, siapa ya yang menaruh batu bata itu di sana? Udah, panggil Acil ke sini. Saya mau bicara dari hati ke hati sama dia. Oke, siap bos. Ada apa ya bos? Manggil saya ke sini. Teman-temanmu baru saya pergi. Mereka bawa oleh-oleh yang sangat menarik buat saya. Hah? Teman? Teman yang mana pak bos? Saya tadi sibuk di gudang terus. Nggak tahu ada teman saya yang datang. Mereka ngapain? Udah, jangan berakting, Cil. Siapa tadi namanya, Cok? Namanya Santo dan Kipli bos. Nah, Santo dan Kipli. Mereka bilang mereka tahu soal sayembara itu dari kamu. Dan hebatnya lagi, mereka bisa menemukan tas itu di tempat yang bahkan anak Mbak Ucok tidak tahu. Hah? Santo sama Kipli? Kesini? Astaga, saya memang cerita ke mereka tadi malam pas lagi ngopi. Saya bilang kalau bos saya lagi cari tas penting. Tapi saya nggak nyangka mereka senekat itu sampai berani nemuin bapak. Cil, masalahnya isi tas yang mereka bawa itu cuma batu bata. Kamu kerjain kita ya? Kamu sengaja nyuruh mereka bawa tas palsu itu supaya kamu bisa bawa tas lari yang asli. Hah? Serius Bang Ucok? Pak Bos, saya nggak tahu apa-apa soal ini. Saya cuma bilang ke mereka kalau ada yang nemu tas hitam, balikin ke gudang karena imbalannya gede. Mungkin mereka ketemu tas yang salah di jalan. Atau ada orang lain yang sengaja naruh batu itu buat ngerjain siapapun yang temuin tas itu.
Cil, saya sudah lama main di bisnis ini. Saya tahu bedanya mana orang jujur karena takut dan mana orang yang bohong karena pinter. Santo dan Kipli itu, mereka cuman bocah serakah yang bodoh. Saya cuman kerja, Pak, demi Allah. Kalau saya pegang barang asli Bapak, saya nggak bakal nyuruh orang lain buat yang nganter. Saya sendiri yang bakal sujud di depan Pak Bos buat minta uang 500 juta itu. Buat apa saya kasih ke mereka? Ya juga ya, ada benarnya juga sih. Kalau kamu punya barangnya, kamu gak akan seberani ini masuk ke ruangan saya sendirian. Tapi bos, si Acil ini yang kasih info ke mereka. Jangan-jangan mereka sekongkol. Ya sudah lo Cok, anak-anak itu cuma mau cari untung dari omongan si Acil. Tapi satu hal Cil, gara-gara teman kamu itu saya jadi makin stres. Saya kasih kamu satu tugas. Karena kamu buka mulut ke mereka, kamu harus pastikan tidak ada satupun orang luar, termasuk teman-temanmu itu yang bicara soal tas ini ke polisi atau ke orang lain. Siap, Bos. Kalau sampai saya dengar ada polisi datang ke sini dan nanya-nanya soal tas hitam itu, gara-gara Santo dan Kipli, bukan cuma mereka yang saya habisi, tapi kamu juga yang tanggung jawab sebagai temannya. Paham? Bagus. Paham, Pak Bos. Saya bakal kasih tahu mereka buat tutup mulut dan anggap ini nggak pernah terjadi. Bagus. Sekarang keluar. Cil, kamu habis ngapain di dalam? Saya lihat juga tadi si Santo sama si Kipli lari kayak kesetanan. Muka mereka kayak orang mau mati. Aduh Om, nyawa saya tadi beneran di ujung tanduk. Pak Broto ngamuk besar. Santo dan Kipli membawa tas palsu. Tas yang mereka bawa itu isinya batu bata. Hah? Batu bata? Kok bisa? Jadi mereka membawa tas palsu? Aduh, Cil. Saya kan sudah bilang, jangan main-main sama Pak Broto. Kok kamu ngajak teman kamu sih buat main beginian? Sekarang posisimu bahaya. Ucok itu matanya ada di mana-mana. Terus bos bilang apa tadi? Ya saya juga nggak tahu apa-apa Om. Mereka kok nekat begitu ya. Bahkan sampai bawa tas palsu. Ya dia nyuruh saya tutup mulut mereka. Kalau sampai ada orang luar atau polisi tahu tentang tas hitam itu gara-gara omongan Santo dan Kipli, saya bakal dihukum sama mereka. Om, saya harus cari mereka sekarang. Iya bener, cari mereka Cil. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu kelihatan mencurigakan pas keluar dari sini. Saya bakal coba tenangin Pak Broto dari dalam. Saya bakal bilang kalau kamu emang beneran gak tahu apa-apa soal tas itu. Ya udah, makasih Om. Tolong pantau situasi di sini ya. Kalau Ucok melakukan sesuatu untuk saya, tolong kasih tahu saya lewat kode atau apakah saya harus cabut sekarang. Goblok, kalian berdua mau beneran mati ya? Cil, sumpah Cil, tas itu isinya batu. Kita ditipu Bang Jampang. Kami juga kaget. Untung aja kami masih diberi kesempatan buat kabur. Hampir aja kita ditahan sama bos kamu. Kalian gak ditipu Bang Jampang. Justru kalian diselamatin. Kamu pikir dia bakal kasih uang 500 juta itu terus bilang terima kasih? Kamu berdua hampir bikin kita semua mati. Ya bener Cil, maafin kita Cil. Kita cuma mau cepet kaya. Kita nggak mikir sampai situ. Ternyata kita ditipu. Denger ya, Pak Broto sekarang awasin kalian. Sekarang kamu berdua sembunyi. Jangan muncul di gudang atau sekitar pasar sampai saya bilang aman.